Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena program ini boleh menguatkan banyak orang, menumbuhkan setiap mereka yang bimbang dan membuat iman anak-anak Tuhan bertumbuh. Karena Alkitab jelas katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat yang indah ini, saya ajak setiap kita untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur sebab tangan Tuhan yang tolong kami, tangan Tuhan yang memelihara kami dan menuntun kehidupan kami. Saat yang indah kami kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita melihat ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan tapi hidupnya kelihatannya nyaman gitu ya kan. Hidupnya kayaknya aman gitu. Sehingga akhirnya tidak sedikit anak-anak Tuhan mulai membandingkan dirinya dengan orang-orang yang tersebut. Orang-orang yang tidak takut Tuhan tapi kehidupannya kelihatan diberkati. Ya, orang-orang yang tidak mempedulikan agama tapi kelihatannya hidupnya kayak aman-aman aja. Kita mulai membandingkan diri. Sehingga akhirnya kita mulai berkata, "Udah enak banget dia ya. Dia hidup gak pernah ibadah, dia gak pernah cari Tuhan, berdoa aja gak pernah. Tapi kayaknya apa yang dikerjakan tuh berhasil aja." Saudara dikasih dalam Tuhan, bukan cuma kita ternyata yang pernah berpikir seperti itu. Ternyata Daud pun pernah berpikir seperti itu. Tercatat dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lihat sama-sama. Dari Daud, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau." Ayat 3, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia." Jadi Daud ternyata sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau kita baca terus di ayat pasal 37 kitab Mazmur ini, itu hampir-hampir kayak jealous dengan orang-orang seperti ini gitu loh saudara. Demikian pula bukan hanya Daud, Asaf pun seperti itu. Dan itu tercatat dalam Mazmur 73. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita orang benar melihat gitu kan, kok keadaannya kayak begini gitu ya. Kita yang udah hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, kita yang udah hidup takut akan Tuhan, kok kayaknya Tuhan gak tolong kita. Usaha juga mandek, kayaknya ada masalah terus, susah juga. Kok tapi orang-orang yang gak pernah ibadah, orang-orang yang hidupnya curang, orang-orang yang hidupnya nyusahin orang, kok kelihatannya kayaknya diberkati, hidupnya enak, tenang. Raja Daud maupun Asaf mempertanyakan hal itu kepada Tuhan, tapi Tuhan singkapkan sehingga akhirnya mulai punya statement. Dia tahu bahwa kebenaran itu sudah dikasih dalam Tuhan. Orang-orang yang berbuat curang, orang-orang jahat, orang-orang keji, orang-orang fasik terlihat seakan-akan sukses. Terlihat seakan-akan diberkati, terlihat seperti tumbuhan hijau gitu. Kalau tumbuhan subur gitu saudara. Tapi Daud bilang di ayat 2 tadi, mereka akan segera lisut dan mereka akan segera layu. Gak lama gitu loh kehidupan mereka untuk terlihat seperti itu, gak lama. Bahkan kalau saudara nanti baca di Ayub pasal 20, wah itu jelas saudara. Bagaimana orang-orang jahat, orang-orang fasik yang terlihat hidupnya kayaknya diberkati banget, hidupnya sukses, wow hidupnya luar biasa. Itu gak lama. Karena apa? Karena Tuhan akan berperkara dalam hidup mereka. Kita lihat sedikit dari bagian Ayub 4 ayat 20, ayat 4 dan ayat 6. Ayub pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Dengar baik. "Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala? Sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar." Gitu loh, hanya sebentar saja. Dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Kelihatannya sukacita, kelihatannya bersorak-sorai, kelihatannya bahagia, tapi hanya sebentar, hanya sekejap mata. Ayat 6 dikatakan, walaupun angkuhnya sampai ke langit, kepalanya mengenai awan. Gitu loh.
Saking tinggi hatinya sampai kena awan gitu kepalanya saudara. Saking sombongnya, angkuhnya itu sampai ke langit. Tapi orang-orang yang seperti ini, yang fasik, yang tidak takut akan Tuhan, itu walaupun terlihat sukses, terlihat bersorak-sorai, terlihat gembira, terlihat bersukacita, itu gak lama, sebentar. Ya, intinya begini saudara, saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan, engkau kalau mulai membandingkan dirimu dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, engkau akan kehilangan kesetiaan, engkau akan berlaku tidak setia, engkau akan berubah setia. Itu sebabnya tadi Raja Daud bilang bahwa percayalah kepada Tuhan saja. Tetap aja lakukan yang baik. Diam di negeri. Dan tetaplah berlaku setia. Kalaupun Tuhan belum tolong kita. Kalaupun kita belum melihat kebahagiaan. Belum melihat keberhasilan. Belum melihat pertolongan Tuhan. It's okay. Semua ada proses waktunya. Dan segala sesuatu yang didapati dengan cepat akan hilang cepat. Hati-hati, bagian kita tetaplah setia. Kalau Tuhan mau memberkati kita, terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kita. Kalau Tuhan mau memulihkan, menolong kita, terlalu mudah. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang gampang diatur-atur seperti itu, saudara. Tuhan mau setiap kita dibentuk. Tuhan mau setiap kita diproses. Tuhan mau setiap kita didewasakan. Melalui kesulitan, melalui masalah, melalui pergumulan hidup. Tuhan mau kita diproses. Bagian kita tetap berlaku setia. Karena ketika kita mulai membandingkan diri, ingat di dunia ini ada banyak orang-orang jahat yang hidupnya terlihat sukses. Orang tipsani gitu kan, tipu sana tipu sini. Oh kaya, iya kan? Tapi hidupnya dapat ketenangan gak? Enggak. Kalaupun dia bisa menikmati, Alkitab katakan dia tidak bisa lama bertahan. Hari ini saya ajak setiap anak-anak Tuhan yang punya pikiran seperti itu, lebih baik saya tinggalin Tuhan aja deh. Kalau saya ikut Tuhan kok katanya susah banget. Udah lebih baik saya tinggalin Tuhan aja lah. Saya beribadah, berpuasa setiap hari. Saya datang ke gereja. Tapi kok kayaknya hidup orang susah, orang yang gak pernah ke gereja kayaknya lebih diberkati. Hari ini cabut keinginanmu itu dalam nama Yesus. Karena mereka sedang menuju kepada kehancuran. Sebentar saudara, sebentar. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo tetap setia, tetap setia, tetap setia. Lakukan apa yang sesuai dengan firman. Lakukan apa yang sesuai dengan ketetapan dan kerinduan Tuhan untuk kita kerjakan. Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang pulihkan. Dan kalau Tuhan yang memberkati, firman Tuhan katakan apa yang Tuhan berkati akan tetap diberkati. Tidak ada yang bisa mengambil berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tetaplah berlaku setia di jalan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni setiap kami jika dapati dalam pikiran kami untuk berubah setia oleh karena kami melihat perbandingan antara kami yang hidup takut akan Tuhan dengan orang-orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan cabut setiap keinginan-keinginan dalam pikiran dan hati anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Dan hamba berdoa biar kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk tetap berlaku setia, untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap diam dan lakukan apa yang baik. Satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada, kami tahu firman-Mu berkuasa. Hamba juga berdoa buat yang sakit karena hamba percaya Allah disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang takut, yang khawatir, yang cemas Tuhan beri kekuatan, damai sejahtera. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Aku ucapkan berkat. Haleluya. Amin.